bisa kita lihat perlakuan selama ini terhadap Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa tentunya tidaklah memperlakukan mereka seperti seseorang yang seakan-akan sudah pasti salah begitu. Meminta agar wartawan untuk tidak melakukan pengambilan gambar terhadap tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa, apalagi katanya terkait dengan penggunaan identitas tahanan tersebut ya. Oke, saya sebagai advokat begitu ya, orang yang memahami bagaimana hukum acara, lalu bagaimana hukum di Indonesia. Selain itu juga saya sekaligus sebagai salah satu pemilik daripada media yang saat ini bisa dikatakan media yang saya geluti merupakan salah satu media yang cukup baik dan cukup besar, cukup berintegritas begitu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Refly Harun yang seakan-akan adanya nada intimidasi, meminta agar wartawan untuk tidak melakukan pengambilan gambar terhadap tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa, apalagi katanya terkait dengan penggunaan identitas tahanan tersebut ya, yang mana ada baju berwarna orange begitu. Nah, menurut saya itu adalah bentuk daripada menghalang-halangi. Jadi jangan mengatakan bahwa itu adalah bukan upaya menghalang-halangi kebebasan pers, tetapi itu adalah bagian daripada menghalang-halangi. Sebab Refly Harun sebagai orang yang mengerti tentang hukum melontarkan kata-kata yang bentuknya adalah intimidasi, mengatakan bahwa nanti saya akan investigasi, itu adalah upaya agar menimbulkan rasa khawatir bagi rekan-rekan media yang ada di sana untuk tidak mengambil gambar. Kan itu psikologinya. Untuk apa kita berucap kalau memang tidak untuk menghalang-halangi begitu. Tentu secara psikologis yang akan timbul di benak daripada para wartawan yang ada di sana, tentu ada rasa khawatir. Karena jujur saja ketika persoalan tersebut muncul begitu ya, kalimat atau statement daripada Refly Harun tersebut muncul begitu, banyak rekan-rekan media itu yang menanyakan kepada saya, "Bang, kita aman enggak? Bang, kami harus bagaimana?" Saya sampaikan, ambil, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir terhadap intimidasi itu begitu. Sehingga menurut saya yang dilakukan oleh Refly Harun adalah sesuatu hal yang berlebihan. Sesuatu hal yang berlebihan, sesuatu hal yang mengada-ngada, sesuatu hal yang menurut saya terlalu terlalu mencoba untuk mengintimidasi media gitu ya, rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan untuk tidak mengambil gambar atau mengikuti kehendaknya, sehingga itu adalah bagian daripada menghalang-halangi. Harusnya rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media bisa untuk mengambil upaya-upaya hukum atau langkah-langkah hukum terhadap statement daripada Refly Harun tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang timbul di gambar yang kita lihat saat ini, di video yang kita lihat, di konten yang kita lihat begitu ya, bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tujuannya adalah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan terhadap kesehatan, untuk menguji kesehatan mereka. Apakah mereka dua ini layak untuk ditahan, kan begitu? Atau selain itu, apakah mereka berdua ini layak untuk ditahap duakan? Karena ingat adanya ketentuan di mana ketika akan dilakukan tahap 2, maka penyidik diwajibkan untuk memeriksa seluruh kelengkapan data, kelengkapan barang bukti, termasuk juga menghadirkan tersangka atau calon terdakwa begitu ya, dalam keadaan sehat begitu. Maka tes kesehatan itu adalah sesuatu hal yang diwajibkan sebelum dilakukannya tahap 2. Siapapun yang pernah beracara, siapapun kuasa hukumnya pasti mengerti itu begitu loh. Justru yang menjadi pertanyaan ketika sudah jelas-jelas akan dilakukan tahap 2 begitu ya, kenapa harus dihalang-halangi begitu ya? Kenapa harus jadi persoalan yang begitu dibesar-besarkan? Dan kalau kita merujuk kepada perjalanannya mereka dari rutan ke mobil, wartawan datang ke sana untuk meliput. Tidak ada aturan yang mengatur itu. Tidak ada batas-batas media juga. Justru menurut saya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah sangat baik sekali, karena diberikan pengawalan yang ekstra agar Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu ya tidak mungkin
dikerumunin oleh wartawan-wartawan. Justru itu dijaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi betul-betul dijaga, dikawal, diberikan hal-hal yang layak gitu ya secara manusiawi. Bahkan kita lihat Roy Suryo dan Dr. Tiva tidak diborgol. Bahwa kita ketahui bahwa SOP seorang tersangka begitu ya, ketika dalam keadaan dilakukan penahanan, wajib hukumnya untuk diborgol. Namanya penahanan, membatasi kebebasan atau kemerdekaan seseorang begitu untuk sementara waktu. Maka menurut saya begitu ya, dengan tidak diborgol itu adalah upaya yang sangat manusiawi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan sudah seharusnya apresiasi terhadap Polda Metro Jaya begitu. Oke, berdasarkan hukum yang berlaku, pemberitahuan terhadap P21 itu bukanlah sebuah kewajiban waktu kapan. Itu tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyidik begitu. Untuk masalah P21 itu adalah koordinasi secara internal antara penyidik dengan pihak kejaksaan begitu. Jadi tidak ada urusannya harus seakan-akan wajib menyampaikan kepada tersangka sudah P21 ya, atau memberikan satu lembar kertas. Jadi tidak ada. Menurut saya ya sudahlah, ini sudah dilakukan, sudah terjadi, silakan jalani gitu ya proses hukum yang sudah ada begitu. Dan surat pasti jelas dari kejaksaan pasti sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa berkas telah lengkap, itu pasti sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Di Reskrim Polda Metro Jaya pasti sudah menerima hal itu dari kejaksaan begitu, dan itu adalah hal yang sudah wajar sekali gitu di dalam hukum acara, dan tidak perlu ada pemberitahuan kalau menurut saya begitu. Dalam hal penangkapan kita harus mengacu dulu terhadap arti atau definisi penangkapan di dalam hukum dan di dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. Definisi penangkapan itu artinya adalah pembatasan kemerdekaan atau pembatasan ruang gerak terhadap seseorang dalam waktu yang sementara atau sementara waktu, yang mana seseorang tersebut juga adalah tersangka, kan begitu. Jadi pembatasan itu bukan artinya definisi tangkap itu artinya seseorang kabur lalu harus ditangkap, nggak seperti itu. Penangkapan itu adalah pembatasan ruang geraknya saja begitu. Kenapa harus dilakukan pembatasan tersebut? Karena begini, kita harus pahami gitu ya, bahwa untuk menyerahkan seseorang ke dalam kejaksaan diperlukan kesiapan yang maksimal. Apalagi kita ketahui bahwa Mas Roy Suryo dengan Dr. Tiva saya nggak paham di mana, tapi Mas Roy Suryo satu hari sebelumnya pergi ke Bandung. Ketika dia pergi ke Bandung bersama-sama dengan sejumlah orang, dan itu menghadirkan massa yang cukup banyak sekali begitu ya, itu ada indikasi gitu, ada potensi akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkannya ayo kita timbulkan persepsi masing-masing terhadap kejadian itu. Sehingga menurut saya langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah langkah untuk mencegah terjadinya potensi-potensi hal-hal yang tidak diinginkan tadi begitu. Dengan membatasi ruang geraknya gitu. Toh juga membatasi ruang geraknya ada sementara waktunya kan. Penangkapan itu kan hanya berlaku 1 kali 24 jam, bukan artinya selamanya kan begitu. Lalu selanjutnya dilakukan penahanan. Nah kembali lagi, itu tujuannya apa? Karena dalam waktu dekat akan dilakukan tahap 2, menyerahkan tersangka beserta dengan barang bukti. Nah penyerahan tersebut harus dalam keadaan lengkap, harus juga dalam keadaan sehat. Tidak bisa itu tertunda-tunda. Intinya Polda Metro Jaya tidak mau mengambil resiko atas apa yang akan terjadi menuju ke tahap 2 begitu. Di mana tahap 2 mungkin dalam waktu yang sebentar lagi, tidak lama lagi, sehingga harusnya dilakukan penjagaan yang ketat, pengamanan yang ketat agar pada saat dilakukan penyerahan tidak terjadi apa-apa. Jadi sebenarnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan ini cuman adalah bagian daripada prosedur formil yang harus dilalui begitu. Karena memang ini menuju ke tahap 2 begitu, penyerahan tersangka dan barang bukti begitu. Nah, kalau kita mengacu kepada syarat subjektif seseorang ditahan begitu ya, layak atau tidaknya ditahan. Kembali lagi saya ulangi dulu bahwa seseorang
layak untuk ditahan atau tidak harus memenuhi dua syarat. Yang pertama harus ada syarat objektif dulu. Syarat objektifnya adalah syarat di mana seseorang begitu ya disangkakan dengan pasal atau hukuman yang ancamannya di atas 5 tahun begitu, 5 tahun atau lebih begitu ya. Nah, lalu ada syarat subjek gitu atau syarat subjektif. Syarat subjektif itu adalah seseorang tidak akan melarikan diri begitu ya, atau dicurigai akan melarikan diri, atau seseorang tersebut berpotensi untuk menghilangkan barang bukti, atau juga misalnya seseorang tersebut mengulangi perbuatannya. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada syarat objektifnya itu sudah terpenuhi karena ancaman hukumannya 12 tahun. Tentunya itu berarti di atas 5 tahun begitu ya. Kalau di atas 5 tahun ya sudah layak secara objektif untuk ditahan. Nah, kalau kita mengacu kepada subjektifnya, kita bisa ketahui bahwa Mas Roy Suryo berulang-ulang kali keliling di media ke media begitu ya, untuk melakukan perbuatan yang berulang yang secara gamblang, secara fakta menyampaikan kepada masyarakat bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang palsu. Ini kan menjadi persoalan yang serius di dalam pengulangan terhadap terhadap suatu tindak pidana, sehingga dari penyidik memutuskan untuk menahan, saya kira itu adalah wewenang dan sudah terpenuhi unsur-unsur untuk melakukan penangkapan ataupun penahanan seperti apa yang sekarang ini dilakukan oleh pihak penyidik. Nanti kalau seandainya dari pihak kejaksaan berpandangan lain atau berpendapat lain, ya itu sudah terserah dari pihak kejaksaan, itu biar aja kejaksaan yang menilai begitu. Tapi pada intinya apa yang saat ini dialami oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa ya menurut saya itu semua sudah sesuai prosedur dan tidak ada perdebatan lagi. Kalau misalnya ada kuasa hukum dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa harusnya seseorang kalau mau ditangkap harus dipanggil dulu 2 kali. Nah begitu. Harus dipanggil dulu 2 kali dan itu katanya menurut KUHAP gitu. Nah menurut saya kuasa hukum dari Mas Roy tersebut tidak sedang membaca apa makna atau redaksi yang ada di dalam KUHAP. Kalau kita sama-sama membaca yang ada di dalam KUHAP bahwa yang perlu gitu ya atau yang layak untuk ditahan begitu, yang katanya harus dipanggil dulu 2 kali itu adalah terhadap perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Coba boleh dicek. Kalau perkara itu di bawah 5 tahun ancamannya, maka penyidik itu mengirim surat dulu selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Setelah dikirim surat 2 kali dia tidak hadir, baru ditangkap. Nah sementara ini kan ancaman hukumannya lebih atau di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun ya harusnya itu menjadi hal yang wajar lah, udah ditahan begitu gitu. Itu adalah pandangan sepihak begitu ya. Setahu saya Hotman Paris adalah advokat, bukan ahli politik begitu, atau bukan ahli sosiologi yang dapat melihat bagaimana keadaan atau anomali yang terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu. Sementara kalau kita berbicara tentang penyidik begitu, tentu penyidik dalam menentukan seseorang ditahan atau tidak begitu ada banyak pertimbangannya, bukan hanya objektif atau subjektif, tetapi mereka juga memandang secara sosiologi karena mereka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, lalu mereka juga melihat juga bagaimana potensi-potensi secara politis di kemudian hari, dan itu diwajibkan untuk penyidik dapat secara jeli melihat keadaan yang terjadi begitu. Nah sementara setahu saya Hotman Paris bukan pakar sosiolog, dia bukan orang yang mengerti tentang sosiologi, dia juga bukan orang yang paham di dunia politis, apalagi beliau sering menyampaikan begitu di ruang publik bahwa dia tidak paham politik, bahkan dia juga sering menyampaikan dia sering diajak di dalam dunia politik dan dia tidak tertarik untuk bergabung mengikuti dunia politik. Jadi artinya seseorang ketika dia sudah melakukan disclaimer begitu bahwa dia bukan orang politik, lalu dia juga bukan orang yang ahli sosiolog, lalu dia juga bukan orang yang ingin bergabung di dalam dunia politik, ngapain kita dengar tanggapannya? Itu aja sih. Yang namanya pejuang menurut saya ya layak memang untuk dilekatkan ke Roy Suryo karena dia sedang memperjuangkan dirinya sendiri beserta mungkin
pendapat tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ya dia sudah memperjuangkan hal itu. Jadi nggak ada yang hal aneh juga dan tidak perlu dibesar-besarkan juga persoalan kata pejuang. Kalau disebut kata pejuang, saya juga pejuang. Pejuang apa? Pejuang nafkah bagi anak-anak saya. Kan boleh juga begitu ya. Atau pejuang nafkah bagi istri saya. Itu boleh gitu. Artinya mengucapkan kata-kata pejuang. Maka menurut saya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo yang menyematkan kata pejuang itu sudah tepat. Ya memang dia sedang berjuang di dalam menghadapi situasi yang sedang menimpa dia, di mana dia saat ini menjadi tersangka, lalu dia harus menghadapi sebuah proses hukum yang panjang dan dia mungkin akan ditahan dan besok akan menghadapi tahap 2. Ketika dia sedang menghadapi semua itu, tentu dia disebut dengan pejuang begitu. Bahkan kalau kita mau katakan pejuang, orang-orang yang mengidap penyakit tertentu saja kita bisa katakan sebagai pejuang penyakit tersebut gitu. Mohon maaf, bukan bermaksud mengucilkan. Misalkan ada seseorang yang diduga terkena atau divonis oleh dokter terkena kanker begitu ya, didiagnosa terkena kanker, maka kita sebut dia sebagai pejuang kanker begitu. Jadi itu bukan hal yang sulit dan menurut saya kata pejuang ya memang sudah layak untuk disematkan kepada Roy Suryo, asal tidak menggunakan kata pahlawan. Kalau kata pahlawan nanti lain lagi persepsinya begitu. Semua orang ya, menurut saya semua tersangka itu adalah pejuang karena mereka sedang mencari keadilan begitu. Ketika mereka dihadapkan di bangku tersangka atau terdakwa nanti di persidangan begitu ya, maka menurut saya mereka sedang memperjuangkan hak-haknya dia begitu. Ya boleh dengan kuasa hukum menyampaikan Roy Suryo adalah pejuang, kuasa hukum itu sendiri adalah pejuang keadilan bagi kliennya dia. Yaitu sah-sah saja, itu boleh saja dan mereka sedang melakukan itu. Jadi kalau ditanya siapa pejuang, kita semua yang ada di dunia ini adalah pejuang. Dengan kita hidup, lahir, bertahan hidup itu adalah bentuk daripada perjuangan begitu. Maka saya bilang harus dipisahkan dulu kata-kata pejuang dengan kata-kata pahlawan. Jadi dengan kuasa hukum menyatakan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah pejuang, itu adalah kata-kata yang tepat. Nah, untung mereka tidak menggunakan kata-kata pahlawan. Kalau mereka menggunakan kata-kata pahlawan, nah mungkin jawaban saya berbeda kan gitu. Jujur saja, sejujur-jujurnya begitu ya, saya dalam hati saya terkait dengan persoalan isu ijazah ini, saya sering sampaikan juga di sejumlah media bahwa saya inginnya ini semua adem-adem aja gitu ya. Saya pengen ini semua dari pemberitaan ini adem-adem aja, tidak melebar kemana-mana. Bahkan saya punya hubungan yang cukup baik dengan Mas Roy Suryo, saya juga punya hubungan yang baik juga dengan Gafur begitu ya. Menurut saya ya, statement daripada Refly Harun yang menyatakan atau berupaya untuk diduga mengancam gitu rekan-rekan media, mengatakan bahwa dia akan investigasi dan lain-lain, jujur aja hal itu membangkitkan kemarahan saya terutama terhadap apa yang disampaikan oleh Refly Harun tersebut gitu ya. Yang tadinya mungkin saya mendukung untuk ini semua bisa baik-baik saja, akhirnya mengganggu netralitas yang harusnya berada pada media. Sehingga saran saya kepada Refly Harun, segera ambil sikap, minta maaf kepada rekan-rekan media yang mungkin saat ini sedang sakit hati dengan ucapan yang dilakukan oleh Refly Harun. Karena itu adalah bagian daripada menghalang-halangi kebebasan pers untuk mengambil berita. Menurut saya begitu ya, harusnya Refly Harun dan kawan-kawan kuasa hukum segeralah memberikan apresiasi yang besar kepada penyidik Polri gitu ya, terus dalam hal ini Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena bisa kita lihat perlakuan selama ini terhadap Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa tentunya tidaklah memperlakukan mereka seperti seseorang yang seakan-akan sudah pasti salah begitu. Selalu menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah di sana. Coba bayangkan ya, saya memperhatikan beberapa kali ketika Polda Metro Jaya begitu merilis seseorang yang diduga melakukan sebuah perbuatan pidana begitu. Perhatikan baik-baik. Polda Metro Jaya selalu merilis tanpa menjelaskan tentang asas praduga tidak bersalah berkali-kali. Coba perhatikan. Tapi khusus untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa, Kombes Pol Iman Imanuddin begitu jelas menyampaikan begitu selaku di Reskrim begitu ya, dia menyampaikan dan menjelaskan bahwa
penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh para penyidik bukanlah sebuah kesan yang telah mengadili bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa telah melakukan sebuah perbuatan pidana. Itu bukanlah ajang untuk judgement begitu. Itu pesan yang disampaikan oleh Dirkrimum begitu. Dia justru menyampaikan bahwa mereka ingin masyarakat melekatkan asas praduga tidak bersalah terhadap kedua orang tersebut. Jadi menurut saya Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sudah mendapatkan tempat yang spesial, tempat yang layak di dalam proses peradilan tersebut, di dalam proses hukum yang sedang mereka hadapi tersebut. Ditambah lagi bisa kita lihat tidak ada pemborgolan, yang mana pemborgolan ya di saat surat penahanan keluar wajib dipasang, itu SOP. Tapi terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa diberikan satu bentuk keringanan begitu ya, dispensasi untuk tidak dilakukan itu begitu. Bahkan kalau orang lain, yang lain-lain sekalipun memang seragam tahanan itu, baju orange itu tidak wajib dikenakan ketika sudah berada di luar daripada rutan begitu. Tetapi ya juga tidak dipakaikan kepada mereka. Bahkan Roy Suryo bisa melenggang untuk tidak memakai hal itu begitu. Jadi menurut saya apresiasi, kalau baik katakan baik, kalau buruk katakan buruk begitu. Jadi katakanlah yang sebenar-benarnya, jangan memperkeruh suasana, karena menurut saya kasusnya Roy Suryo tersebut begitu ya, kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa tersebut bisa diselesaikan tanpa adanya provokasi dari pihak manapun. Jadi ini perkara bisa lanjut, ini perkara bisa menjadi kusut karena banyaknya orang-orang yang memberi masukan yang tidak benar kepada Mas Roy Suryo. Karena saya sudah banyak ngobrol dengan Mas Roy Suryo, kurang lebih di dalam pikiran saya sudah tahu ini siapa ya pemainnya begitu.